Kita langsung pada hikmahnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah taala, nafa'na Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid dharaini amin ila anqal. Anwarun udhina laha fil wusul wa anwarun udhina laha fid dukhul. Rubbama waradat alayka al-anwaru fawajadat al-qalba mahshuwan bisuwaril athari fartahalat min haitsu nazalat. Anwar, nur, cahaya-cahaya. Di sini adalah cahaya yang dimaksud cahaya hidayah. Cahaya hidayah udzina laha fil wusul. Ada cahaya yang Allah izinkan hanya sampai saja. Sampai itu belum masuk. Ada cahaya hidayah yang Allah izinkan kepada seseorang sampai masuk ke hati. Jadi ini bicara tentang cahaya dulu. Ini gambaran Ibn Athaillah As-Sakandari tentang cahaya. Itu cahaya itu begini. Cahaya matahari atau cahaya lampu. Seterang apapun cahaya matahari. Jadi kalau kita ingin melihat kan ada beberapa syaratnya ya, ada rukunnya ya. Ada cahaya yang menyinari sesuatu tersebut, ada benda yang disinari, ada mata yang sehat, baru bisa melihat. Matanya hebat tapi nggak ada cahaya matahari, nggak bisa ngelihat. Ada cahaya matahari, ada mata, nggak ada benda, nggak bisa ngelihat. Nah ini ada syaratnya. Gambarnya begitu. Nah, cahaya seterang apapun tidak akan berguna bagi pandangan kita kalau ternyata pandangan kita ini ada tutupnya. Biarpun katanya terang benderang, tapi penuh dengan kekotoran sehingga tidak akan bisa memandang. Sehingga yang namanya cahaya matahari itu nggak bisa masuk. Hanya sampai saja, sampai ke mata tapi nggak bisa masuk. Sehingga cahaya matahari, cahaya yang masuk ke mata ditangkap oleh mata, sehingga karena cahaya matanya sehat menangkap cahaya bisa melihat akhirnya. Kalau matanya nggak sehat nggak bisa melihat. Ini gambaran sederhananya seperti itu. Lah urusan hati ini penuh. Ada cahaya hidayah yang Allah kirim kepada seorang hamba itu ternyata nyampe ke telinga. Dengar dia, hafal dia, bisa ceramah pakai kalimat gitu. Cahayanya nyampe ke telinganya. Tapi hanya udzina laha fil wusul, hanya diizinkan kalau nyampe tok. Nyampe telinga, nyampe ke pintu hati, tapi nggak masuk ke hati. Nah ini, berarti di sana ada orang yang nggak ada cahaya yang nyampe kepadanya. Nah, ini ada. Jadi ada tiga. Yang satu tidak disebutkan ini. Yang satu orang yang nggak pernah melihat cahaya hidayah, sama sekali tidak pernah lihat cahaya ajar. Karena apa? Jauh dari majelis taklim, jauh dari tempat yang baik. Oke, mereka kita pinggirkan, nggak masuk. Sekarang ada orang yang sering bertemu dengan ulama, bertemu dengan ustadz dan sebagainya, sehingga sering mendengar petuah-petuah kemuliaan, dan itulah cahaya hidayah. Al-Quran, nur, cahaya, hudan, petunjuk, kan begitu. Seperti surat Al-Baqarah pertama bagaimana? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi, hudan, petunjuk, akan menjadi petunjuk.
Tapi ingat petunjuk-petunjuk ini banyak, kebanyakan hanya nyampe di pintu hati, nggak masuk di hati. Sehingga dia paham, dia ngerti dia, tapi nggak berpengaruh kepada dirinya, nggak masuk ke hatinya. Tapi ada lagi nanti anwarun udzinalaha fid dukhul, diizinkan masuk oleh Allah. Nah, bagaimana agar cahaya itu bisa masuk? Gambarannya kayak mata tadi. Cahaya sebenderang apapun itu cahaya, kalau matanya itu adalah rusak, nggak bisa berguna itu cahaya. Ini mata kepala. Adapun cahaya hidayah urusannya dengan mata hati. Bagaimana dengan mata hati kita? Ini kerjaannya para ahli tarbiyah, ahli tasawuf, membahas tentang mata hati. Disebutkan rubbama, kata Imam Ibn Attal As-Sakandari, rubbama, barangkali, bisa jadi, terkadang, waradat alaikal anwaru, Allah kirim, telah datang kepadamu cahaya-cahaya untuk bahan renungan. Dan mungkin semua orang mengatakan iya, aku tahu itu kebenaran. Telah banyak cahaya-cahaya yang waradat, telah datang alaika kepadamu al-anwar. Cuma cahaya hidayah tersebut di saat sampai wajadatil qalba, fawajadatil qalba, kemudian cahaya tersebut menemukan hati yang akan dijadikan tempat cahaya, yang akan tempat singgahnya cahaya. Hati tersebut, nah ini mahsyuwan bisuwaril athari, ternyata diselimuti dengan kotoran-kotoran athar. Suar itu gambar-gambar. Jadi ada gambarnya. Gambar kekotoran athar ini adalah sesuatu selain Allah, selain kemuliaan, selain kebaikan duniawi. Bukan dunia saja, macam-macam. Ada hawa nafsu di dalamnya, kebencian, kedengkian dan sebagainya. Maka cahaya-cahaya hidayah tersebut setelah didengar, mau masuk ke hati nggak bisa. Hatinya penuh dengan kekotoran tadi, dikuasai dengan kebencian. Di dalam hatinya ada kedengkian, ada dendam, ada prasangka buruk dan seterusnya. Kalau sudah begitu kisahnya, maka fartahalat, maka akan pergilah itu cahaya min haitsu nazalat, dari tempat datangnya. Aslinya kembali lagi itu cahaya. Bahasa hikmah Imam Ibn Attal As-Sakandari perlu diterjemahkan dengan bahasa yang gampang, mudah. Kesimpulannya daripada hikmah tersebut adalah kita semuanya sadar, selama di majelis ini kita bicara tentang cahaya hidayah, tentang kebenaran, tentang kebaikan, tentang kemuliaan. Itu adalah cahaya hidayah. Akan tetapi kita harus berenung, apakah itu semua telah kita rasakan? Kita rasakan dengan hati kita, sehingga menjadi orang yang taslim. Di saat mendengar perintah kita mudah mengamalkannya, di saat mendengar larangan kita begitu mudah menjauhinya, atau belum? Nah, ini perlu kita tanyakan diri kita sendiri. Sebab hati, mata hati tadi, dan ada hubungannya dengan hikmah sebelumnya. Hikmah sebelumnya, dan memang antara hikmah dengan hikmah ada keterikatan. Hati yang dikuasai oleh hawa nafsu nggak bisa melihat kebenaran. Diselimuti oleh hawa nafsu. Kebenaran seperti apapun jadi tertutup. Sehingga biarpun dia tahu dengan akalnya menangkap kebenaran. Ingat pertemuan yang lalu bahwasanya akalnya ngerti kebenaran,
Cuman karena hatinya ditutupi dengan hawa nafsu tadi, sehingga kebenaran yang difahami oleh akalnya nggak ada gunanya. Sehingga biarpun dia orang alim, perilakunya seperti orang yang tidak alim. Keharaman semuanya dilakukannya. Bahkan bukan mungkin, kita pun juga punya pengalaman yang serupa, bahwasanya kita tahu hal itu diharamkan, dilarang, ternyata kita pun coba-coba. Kita mencicipi, kita merasakan. Nah, ini permasalahannya apa kan itu? Kalau tadi adalah hawa nafsu dalam diri kita sendiri. Nah, ini adalah penekanan makna itu, bahwa telah banyak cahaya-cahaya yang Allah kirim kepada kita, cahaya hidayah. Akan tapi karena kita telah tidak menyiapkan hati kita untuk menerima cahaya hidayah itu, maka hidayah itu hanya sekedar datang sesaat, tidak masuk lalu pergi kembali. Pergi kembali. Kalau Imam Haddad rahimahullah ta'ala dalam kitab Adab Sulukil Muridnya mengingatkan dalam muqaddim, dalam permulaan bab-babnya tentang ba'its. Apa itu ba'its? Ba'its itu adalah karunia yang Allah berikan kepada seorang hamba, yang menjadikan hamba tersebut itu ada greget untuk melakukan kebaikan. Yuqlikuhu, yang menjadikan seorang hamba itu tiba-tiba pengen melakukan kebaikan. Dan kita semuanya punya itu. Kita semuanya punya itu. Di saat kita duduk tiba-tiba aku pengen begini kebaikan, pengen itu kebaikan, pengen kebaikan. Makanya al-ba'its itu, pembangkit kebaikan itu Allah kirim, terus Allah kirim. Maka jangan sampai kita tolak. Kalau kita tolak tidak kembali lagi dan kita akan rugi. Ba'its. Sehingga kalau kita punya lintasan-lintasan kemuliaan itu segera wujudkan. Karena itu kiriman dari Allah. Sambut. Sehingga sampai suatu ketika ada satu orang minas sholihin, kekasih Allah, dia hampir tidak pernah melakukan yang makruh, apalagi haram. Urusan kemakruhan itu sangat dijaga. Beliau itu hampir tidak pernah mengeluarkan suara di saat berada di toilet. Berada di toilet. Anaknya juga tahu kalau abahnya itu sangat menjaga. Suatu ketika di dalam toilet sang ayah berteriak dan berkata, "Anakku sini, sini cepat ke sini, Nak." Putra-putrinya pada kaget. Kok tumben-tumbennya ayah di toilet berbicara? Pasti ada sesuatu yang besar, apakah ada ular atau ada apa? Bergegas putra-putrinya datang. "Ya Abah, ada apa Abah?" Rupanya di dalam toilet dia berkata, "Wahai anakku, ada ba'its, ada kiriman Allah kepadaku menggerakkan hatiku." Dan berkata, "Bersedekahlah, aku punya uang di saku yang ada di sana, Nak. Tolong cepat keluarkan, takut berubah, takut dicabut ba'its ini oleh Allah, keinginanku ini oleh Allah." Menyambut itu penting. Kalau tidak dicabut hilang. Nggak usah gede-gede deh. Yang mau masukkan kota amal 10.000 mestinya sudah masuk, gara-gara ditunda. Ingat, beli keripik bubar tak jadi. Macam-macam godaan. Padahal tadi sudah ada, karena nggak segera disambut itu ba'its. Nah, jadi sebetulnya ba'its Allah kirim terus setiap saat. Cahaya hidayah Allah kirim. Allah yang maha kasih itu selalu mengirim kepada hambanya hidayah, 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 hidayah. Jadi permasalahan kita ini ternyata adalah bukan karena hidayah tidak ada datang kepada kita, akan tapi ternyata kita ini belum mempersiapkan diri untuk menerima hidayah, yaitu pokok kotoran hati kita. Baik. Lalu bagaimana ini? To the point saja deh. Oke. Saya ingin ilmu yang saya dapat ini manfaat. Di saat mendengar larangan, saya bergegas untuk meninggalkannya. Kalau itu perintah, aku mudah untuk melakukannya. Dan aku takut kepada Allah. Apa itu? Berarti, bagaimana maksudnya gini? Agar cahaya hidayah itu masuk di hatiku deh. Tutup poin. Masuk di hati. Jawabannya sederhana. Bersihkan hatimu. Loh, bagaimana bersihkan hati ini?
Itulah yang dibahas oleh para ulama ahli tasawuf, membersihkan hati. Cuman kita pengen tip yang singkat. Di antaranya adalah kita semuanya sama-sama, bukan berarti yang berbicara sudah bersih hati, oh tidak. Saya ikrar kok dari awal Buya kami mengajar itu sebenarnya saya ingin belajar. Hanya kalau saya belajar sendiri kayaknya malas. Kalau bareng-bareng begini enak. Bukan saya berarti lebih nyampe, enggak. Saya pengen belajar bareng aja. Kalau saya belajar sendiri gampang berhenti, ngantuk. Kalau begini kan belajar bener, saya membaca. Sebenarnya saya untuk saya sendiri. Saya belajar bersihkan hati. Lah membersihkan hati ini, pertama paling utama adalah minta kepada Allah. Mintalah kepada Allah agar dibersihkan hati kita dari bermacam-macam penyakit, benci, dengki, dendam dan sebagainya. Kalau kita mintanya serius, Allah akan kasih. Minta ya, memohon kepada Allah, tapi mintanya yang serius. Lah minta serius ini loh, kalau kita belum bisa. Minta serius itu gimana? Pagi belum sarapan saya, sampai jam 11 siang, sampai jam 12 saya datang ke tempat Anda yang punya makanan. Saya minta, saya lapar, saya pengen makan. Serius minta saya, karena Pak berangkat dari kesadaran kalau saya lapar, maka permintaan saya benar. Dan kelihatan di model saya itu memang dikasih saya. Lah kita ini banyak minta kepada Allah tuh nggak sadar yang kita minta. Mana dikasih, wong kita nggak sadar minta apa. Kalau minta kepada Allah yang serius dong. Minta apa kita? Nah, kita ingin minta dibersihkan hati. Sudahlah sederhananya kayak mau berobat deh. Kalau kita mau pergi ke dokter, kan minta dibersihkan dari penyakit oleh dokter. Sederhanakan kuncinya. Jujur dong, yang sakit di mana? Ngomong dong, biar bisa diobati sama dokternya. Dokter saya pengen sembuh, nah, sembuh dari apa Bu? Pokoknya sembuh, ya nggak bisa dong. Berarti nggak jujur kita ini dengan dokter. Begitu juga kita dengan Allah Jalla Jalaluhu, jujur dong. Maka di sini loh permohonan ini kalau serius akan disertai dibarengi dengan keinsafan akan diri. Penyakit apa yang ada pada saya tuh? Lalu minta ya Allah bersihkan hatiku dari dengki. Dengki di lesan itu, bukan dengki di pemahaman. Dengki itu gimana sih? Bikin contoh aja bingung. Padahal contohnya adalah waktu tetanggaku beli mobil, aku sedih, itu dengki, nggak sadar dia. Sadari dulu kalau kita dengki baru mohon, ya Allah kenapa aku mendengki? Tetanggaku beli motor, kenapa aku gelisah? Ya Allah bersihkan aku dari kedengkian itu ya Allah. Tambahkan sepeda motor saudaraku, berikan rezeki yang banyak, ayo. Ini loh membersihkan hati. Bukan saja ya Allah bersihkan hatiku dari dengki, sombong, banyak ngomong itu cerewet gitu. Sombong itu sadar enggak? Sombong kayak apa? Kita perlu insaf, sombongmu ngapain sombongmu? Kayak gitu. Ya Allah betul ya Allah. Kau beri karunia sedikit rezeki, ternyata aku sudah mulai mentang-mentang ya Allah. Aku dengan pembantuku seperti itu. Aku dengan adikku begitu. Aku dengan karyawanku begitu. Aku dengan hadirkan itu makna. Apalagi dendam dan benci itu penghambat cahaya hidayah. Kalau kita biarpun kita ngafal Quran kemudian hafal Ihya Ulumuddin, ya nggak bisa bener hidayah, mampir tok, pergi lagi, nggak masuk ke hati. Nah inilah maka paling utama di sini adalah memohon ternyata. Tapi memohon yang serius dibarengi atau disertai dengan kesadaran akan apa yang kita mohon. Apa yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kasih nanti. Dan ini perlu waktu panjang, renungan panjang, kesadaran yang penuh akan hajat kita. Karena Allah sudah berjanji ud'uni astajib lakum. Mohonlah, doakanlah kepadaku niscaya akan aku kabul. Pasti dong janji dari Allah. Yang menjadi masalah bukan Allah tidak mengkabul, kita tidak doa dengan serius.
Syarat doa itu harus ada dong. Syarat-syarat doa di antaranya kamu menyadari yang kamu inginkan. Jadi kamu betul lemah di hadapan Allah tentang hal tersebut, lalu kamu ngadu kepada Allah seperti itu. Maka itu doa. Jadi mohon kepada Allah SWT. Beberapa penyakit hati yang sangat banyak, kebencian, kedengkian, dendam, benci. Oh, ini benci itu panjang kisahnya. Maka jangan ragu minta kepada Allah. Dibarengi dengan keinsyafan tadi, kita mungkin membenci kepada seseorang karena ulahnya. Ia menyakiti kita. Kita tersinggung. Kita menjadi benci, dendam kepadanya. Oke, kita sadari dulu. Setelah kita menyadari, hadirkan renungan yang panjang. Sampai datanglah keinsyafan bahwasanya aku tidak boleh membenci dia. Memang dia menyakiti saya, dia kurang ajar kepada saya, tapi dia umat Nabi Muhammad. Dia adalah gitu. Sehingga dengan mudah, dengan dia menghadirkan renungan semacam itu, baru pantas dia berdoa, ya Allah, hilangkan kebencianku itu ya Allah, dengkiku yang itu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus diasah, setiap saat diasah. Lihat, bersihlah mata hati dari kerak-keraknya, baru nanti anwarul hidayah, cahaya hidayah akan masuk ke dalam hati. Para ahli tarbiyah menyebutkan permasalahan ini hampir dirasakan oleh orang-orang besar sekalipun. Orang besar, ulama-ulama besar itu merasakan ini. Jadi di saat merasakan kebenaran yang mereka yakini akan, tapi kok mereka susah untuk menerima dan mengamalkannya, mereka sadar. Hebat. Orang-orang besar sadar. Kita nggak merasa. Ini repot. Orang-orang besar tuh begitu karena hidup hatinya. Karena biasa membersihkan hati, sehingga ada kotoran sedikit pun gampang kerasa. Karena kita jarang bersihin hati, wah penuh semuanya. Bicara benci, banyak yang saya benci. Kalau mau jujur-jujuran, kalau dia ngobrol dengan iblis deh misalnya, ya banyak. Berapa orang yang benci itu? Itu dia, semoga nyungsep dia tuh. Itu kurang ajar lagi dia, apalagi itu tuh. Bicara dendam, dengki, banyak. Prasangka buruk, banyak lagi. Saking banyaknya sampai nggak kerasa. Ini kan repot. Cuman bisa jadi orang ini terus menghadiri tempat-tempat yang baik, dan dia dapat pahala dengan demikian itu. Menghadiri majelis taklim seperti ini, di majelis kita mendapatkan pahala. Cuman kita tergolong orang yang rugi. Kita mengambil hanya mendapatkan pahala saja, dan setelah itu selesai. Bukan sesuatu yang bakal berkembang. Tapi kalau orang hebat datang ke tempat itu ngambil yang banyak dengan bersih hati. Jadi mohon maaf gini loh ya, orang berbuat baik menghadiri tempat majelis begini ini, biarpun dalam hatinya ada benci dengki, tetap dapat pahala kehadirannya. Cuman benci gini-gini dalam hatinya itu membatasi kebaikannya, nggak akan berkembang. Itu kekotoran hati itu. Orang mencari hidayah itu sudah merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepadanya, biarpun belum dapat dia. Sebab yang menjadikan dia mencari adalah Allah. Maka bersyukurlah siapapun yang dimudahkan oleh Allah untuk menghadiri tempat-tempat yang baik. Artinya dia telah diizinkan Allah untuk mencari hidayah. Berarti langkah awal sudah ada. Yang naudzubillah itu apa? Dijauhkan oleh Allah dari tempat kebaikan. Lah ini naudzubillah, orang-orang yang terkutuk, tidak dirindukan oleh Allah untuk dekat kepada tempat yang baik. Nah, karena kita orang cerdas, mumpung kita sudah masuk ke tempat yang baik, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan yang banyak? Tadi hati yang perlu ditata, hati perlu dibersihkan. Ini perlu waktu yang panjang. Sampai sebagian para kekasih Allah mengatakan, untuk bisa terbebas
Terbebas itu artinya bisa memerangi. Sebab kalau yang namanya hawa nafsu itu selalu ada, biarpun wali kutub. Karena justru itu keistimewaan manusia itu ada hawa nafsu kok bisa memerangi itu. Kalau sudah nggak ada hawa nafsunya bukan jaya, bukan hebat lagi nggak ada hawa nafsu. Nggak boleh, nggak ada orang ngomong, oh saya nggak punya hawa nafsu, nggak bisa. Bohong, kamu bukan malaikat. Justru kehebatan kita adalah Allah beri hawa nafsu kepada kita, tapi kita bisa perangi dan bisa lawan hawa nafsu. Itulah manusia yang jaya, hebat. Bukan mengatakan tidak punya hawa nafsu, wah bukan manusia lagi itu. Justru hawa nafsu Allah berikan kepada kita, ini ujian buat kita untuk naik pangkat. Perangi hawa nafsu kita, lawan hawa nafsu kita. Berkata, oh aku sudah tidak punya hawa nafsu, aku nggak punya dengki, aku nggak punya dendam. Ente ini siapa? Yang benar adalah ada dendam di dalam hatiku dan aku perangi menjadi cinta. Bagaimana tidak gede pahalanya? Wong saya marah dengan dia, wong saya kasih hadiah dia. Nah itulah hebatnya para kekasih Allah. Sehingga baru dia membenci pada seseorang tampak kasih sayang kepada orang tersebut. Berbuatlah seperti itu. Kalau mengatakan saya tidak punya benci, tidak punya dengki, wah enggak begitu. Justru kejayaan kita adalah ada benci, ada marah, ada dendam dalam diri kita, tapi kita perangi. Kebiasaan, kehebatan kita merangi itu semuanya. Itulah mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ini, itu kita punya dendam, punya marah. Oh, bukan dituruti, diganti dengan hadiah, diganti dengan kalimat yang baik, diganti dengan sanjungan dan seterusnya. Ya seperti itu. Kita dengki sama seseorang, oke. Manusia kita dengki. Jangan berkata saya tidak punya dengki ya. Kayaknya banyak bohongnya kalau ngomong itu. Oh, saya alhamdulillah nggak ada dengki. Oh, kayak sudah jadi wali itu. Waliku. Yang benar adalah ada kedengkian cuman bisa diperangi. Mendengki tetangga. Allah. Ya Allah, semoga rizkinya tambah banyak ya Allah. Panggil telepon, Pak, kayaknya parkir mobilnya nggak enak. Di rumah saya ada garasi bagus pakai. Inilah baru waliullah. Biasakan hidup kita tuh begitu. Jangan sampai hidup kita bergantung kepada khayal saya akan hilangkan dengki saya, benci saya. Tidak, dengan benci yang ada pada kita, yuk kita balas atau kita lawan dengan kebalikannya. Kita manusia, ada hawa nafsu dalam diri kita. Oh top, itulah waliullah. Lah kalau bin Salim itu akhir, makanya dengan begitu maka hatinya itu selamat. Hawa nafsunya tidak bisa mempengaruhinya. Hawa nafsunya tidak bisa mengotori hatinya. Sehingga lihat, kalau sudah hatinya bersih, benar, hawa nafsu tidak menyelimuti, mengulurkan, dan juga tidak ada kotoran-kotoran tadi, maka anwarul hidayah, cahaya-cahaya hidayah akan masuk. Artinya apa? Gampang banget ya orang itu melakukan kebaikan. Sehingga ditanya, siapa hari ini yang mengiring jenazah? Saya ya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Siapa yang malam hari ini melakukan puasa? Saya ya Rasulullah. Siapa yang melakukan nyebut 5 kebaikan? Yang angkat tangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah ini, jadi makanya kan kita bisa saja hari ini kita menemukan ada orang tidak ada sebut kebaikan kecuali dia punya andil di dalamnya. Bangun masjid, iya. Bangun pondok, iya. Santunan fakir miskin, iya. Sholat malam, iya. Ini iya. Ajib. Dia lagi, dia lagi. Dia lagi, dia lagi. Kenapa kok bisa begitu? Karena tadi hatinya tidak dikotori dengan kebencian, dengan kedengkian. Maka begitu mudah bagi dia untuk menangkap. Hatinya itu menangkap cahaya-cahaya hidayah. Dan itu yang membuahkan amal baik. Termasuk di dalamnya adalah amal dengan ketulusan, amal dengan kekhusyuan, itu semuanya. Baik, maka dari itu di pungkasan majelis mari, termasuk yang kami serukan di akhir-akhir ini, jangan salah kita belajar. Kalau bicara tasawuf bukan khayal,
bukan obrolan yang melambung sampai orang nggak paham, bukan itu. Tasawuf yang hakiki yang kita bahas saat ini, yang disebut tasawuf sufi yang sesungguhnya, yang kita bahas barusan, menata hati, bersihkan hati. Pastikan kita akan pulang ke rumah masing-masing, nanti malam kita tahajud, kemudian kita sholat witir, kemudian kita meminta kepada Allah agar dibersihkan hati kita dari penyakit-penyakit. Tolong didata penyakit hati kita agar diberi kesembuhan oleh Allah. Kalau dengki, dengan siapa? Dendam dengan siapa? Sombong sama siapa? Prasangka buruk dengan siapa? Adukan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Terus kita biasakan begitu, beres hati bersih, tiba-tiba kita menjadi ahli khair, mudah melakukan kebaikan, dan itulah waliullah, kekasih Allah. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.